tuh suka banget ikut-ikut kegiatan membangun bisnis supaya tetap menghasilkan. Yang pertama adalah kegagalan yang apalagi aku tuh kerasa banget pas COVID. Momen paling berkesan tuh pertama ini kalau yang di luar farmasi ya, aku tuh suka banget ikut-ikut kegiatan. Yang pertama adalah MC, itu yang sering aku tuh sempat jadi MC PPLK waktu itu angkatan 2019. Terus juga ikut jadi ini ketua acaranya Ecosister. Terus aku juga kepilih jadi duta kosmetik aman Balai Besar POM di Bandar Lampung. Dan kalau untuk momen paling berkesan aku selama di farmasinya itu adalah aku seneng banget kalau udah belajar yang namanya kosmetik gitu. Akhirnya aku tahu tuh, oh ternyata ada ingredients ABCD ya yang bisa dipakai dan yang nggak bisa dipakai. Terus akhirnya skripsi aku tuh buat lip cream. Nah aku akhirnya, oh gini ya cara buat lip cream. Terus cara pembuatan kosmetik tuh seperti apa gitu. Pokoknya kurang lebih seperti itu momen berkesan yang selama ini aku ada di kuliah. Oke, motivasi aku dari dulu adalah kebetulan memang aku tuh tanya adalah menjadi pembisnis gitu teman-teman. Terus motivasi aku bagaimana sih caranya supaya kuliah aku ini bermanfaat juga dengan bisnis yang aku jalanin. Karena kebetulan aku di farmasi concern yang ngambil kosmetik dan akhirnya aku termotivasi untuk membuka toko kosmetik. Oke, realita kehidupan aku setelah lulus dari farmasi yang pertama adalah yang biasanya itu aku setiap minggu tuh mikirin laporan ya kan, kita kan pastinya anaknya laporan banget tuh, mikirin laporan setiap minggu tulis pakai tangan. Sekarang tuh sudah terbebaskan dari hal-hal seperti itu. Terus yang kedua realitanya adalah yang tadinya biasanya aku sama teman-teman tuh belajarnya bareng, terus kompokan bareng, sekarang akhirnya merasakan LDR sama teman-teman yang udah punya kesibukannya masing-masing. Terus juga realitanya adalah ilmu-ilmu farmasi yang dulu sempat aku pelajarin tuh ternyata terpakai banget loh selama aku menjalankan bisnis di sini. Awal mula aku membangun profesional bisnis, sebenarnya kalau dari bisnis awal banget itu aku dari SD aku udah berbisnis, aku berjualan kecil-kecilan gitu. Terus yang kedua aku lanjut di SMA tuh aku sempet berjualan kosmetik juga. Dulu tuh sempet jualan online karena kan hits banget ya dulu pas angkatan aku SMA. Setelah itu karena memang kebetulan aku hobi masak, akhirnya SMA tuh aku bisnisnya dimasak dulu nih gitu, yang benar-benar yang profesional bisnisnya tuh yang awal banget tuh sebenarnya makanan. Jadi namanya Bitter Love Cook. Selanjutnya baru deh setelah aku lulus dari Farmasi ITERA yang tadinya aku ngambil kosmetik di Farmasi ITERA tuh akhirnya aku pelajarin kayak wah kosmetik tuh seperti ini ternyata menarik banget dan memang aku betul-betul suka bisnis, jadi aku membangun bisnis kosmetik seperti itu. Oke, yang aku pegang pertama tuh ada Lirik Kita ini. Jadi ini toko kosmetik all brand. Terus yang kedua ada Bitter Love Cook. Nah Bitter Love Cook ini dibagi menjadi dua lagi. Itu pertama ada yang untuk makanan sehari-hari sama setiap tahunnya ada kue lebaran gitu. Terus yang ketiga ada hampers. Nah kalau yang hampers ini aku collab sama rekan aku KDLC Aulia, ownernya Rumah Masker. Itu kita setiap tahunnya berjualan hampers seperti itu. Yang pertama adalah kesulitannya mempertahankan. Karena kebetulan dulu pas aku kuliah sambil berbisnis itu yang paling sulit adalah mempertahankan. Karena kan aku harus mengimbangi gimana waktunya aku menyelesaikan kuliah tepat waktu dan bagaimana cara bisnis aku tetap jalan. Yang kedua adalah aku harus bisa menjaga mood aku. Karena ya namanya cewek lah ya, mood-moodan gitu kan. Kadang aku tuh kayak mood, kadang semangat, kadang enggak gitu. Nah itu bagaimana cara menjaga mood aku supaya tetap semangat lagi. Yang ketiga adalah kesulitannya adalah menyatukan tim. Nah itu yang menurut aku sulit karena kita menyatukan orang-orang yang berbeda gitu. Bagaimana caranya mereka tetap kompak bekerjanya, tetap semangat bekerjanya, tetap nyaman bekerjanya. Selebihnya sih udah sih, kalau kesulitan yang selama ini aku jalan itu paling terakhir sih bagaimana caranya aku memanage supaya si bisnis aku ini tetap bertahan, tetap eksis, terus tetap disenangi sama konsumen-konsumen yang pernah datang terus akhirnya repeat order. Kolaborasi bisnis itu aku ceritain dari pengalaman aku pribadi aja ya. Jadi aku tuh menjalankan bisnis kolaborasi bersama KDLC Aulia itu udah 5 tahun kita menjalankan bisnis hampers lebaran. Nah bagaimana sih caranya aku mempertahankan sampai 5 tahun dan itu berjalan terus menerus? Yang pertama adalah pastinya jujur, yang kedua apa adanya, yang ketiga saling mengerti. Karena kadangan kita tuh kalau berbisnis berbarengan, apalagi dengan urusan yang sama-sama banyak, kadang tuh ngerasa kayak yang ih si A mah nggak ngapa-ngapain, ih si B mah
ini kerjanya lebih banyak gitu, sedangkan si A nggak ngapa-ngapain. Nah itu tuh jangan sampai ada di benak kita, karena kita nggak tahu ke depannya, entah si A-nya yang lagi banyak bisa bantuin, tahun depannya ternyata si B yang lebih banyak bantuin. Jadi saling mengerti aja, itu sih yang paling utama, saling mengerti, jujur, dan apa adanya. Tips membangun bisnis supaya tetap menghasilkan, yang pertama adalah kita harus tetap ikutin ya yang lagi tren sekarang nih apa. Jadi dalam intinya tuh kayak kita nggak ketinggalan gitu, harus tetap up to date. Yang kedua, bagaimana cara kita tetap menjaga loyalitas kita ke customer. Jadi jangan sampai customer tuh kapok mau belanja di kita lagi gitu. Yang ketiga, tetap menjaga kualitas. Kualitas itu adalah nomor 1 gitu. Oke guys, yang pertama bisnis aku jalanin itu ada Lirik Kita. Apa sih itu Lirik Kita? Jadi itu ada toko kosmetik all brand. Jadi teman-teman ITERA nih kebetulan deket banget juga sama ITERA, itu ada di Jalan Raya Kudu nomor 24A sampai B. Teman-teman itu kalau teman-teman butuh sunscreen banget nggak sih anak ITERA tuh butuhnya. Terus kayak hand body dan lain-lain tuh all brand kita ada di sini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mikir aduh beli kosmetik daerah ITERA tuh di mana ya, karena struggle aku dulu sama kuliah tuh gitu, bingung toko kosmetik deket ITERA nih di mana ya. Tenang aja, sekarang udah ada Lirik Kita. Jadi jangan lupa ya mampir ke sini karena banyak banget nih hadiah-hadiah menarik kalau teman-teman suka belanja di sini. Oke, terus teman-teman nih kalau mau belanja makanan gitu kayak mie, terus chicken stick, sushi, ini bisnis aku dari SMA itu namanya @bitterlove.co. Kalau ini masih online ya teman-teman, jadi teman-teman bisa lewat Instagramnya gitu, tinggal di follow aja dan pesan aja lewat Instagram. Pastinya pernah ya mengalami kegagalan yang apalagi aku tuh kerasa banget pas COVID. Waktu itu pas aku masih bisnis makanan tuh kan COVID ya, kita tiba-tiba terus akhirnya harus semua tuh di rumah segala macam. Itu titik balik aku merasakan penurunan lebih tepatnya. Cuman gimana sih caranya supaya aku tuh tetap eksis walaupun COVID segala macam. Itu aku akhirnya fokus ke dunia sosmed yang dimana orang-orang kan pasti di rumah mainnya ya udah di sosmed aja gitu. Nah gimana cara aku bisa menaikkan nama bisnis aku lagi di dunia sosmed itu. Jadi setiap kita ada problem, kita harus sebagai pembisnis tuh harus cepet-cepet gimana nih cara kita mecahin masalah yang ada ini. Jangan sampai karena kita down, kita ke bawahnya sedih terus, akhirnya kita gak bisa ngapa-ngapain. Aku Winda Asmara, alumni Farmasi Institut Teknologi Sumatera angkatan 2018. Jadi untuk teman-teman yang lagi kuliah, jangan pernah membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Percaya aja rezeki itu udah ada jalannya masing-masing, terus percaya omongan adalah doa. But if you don't